Api dengan cepat menghanguskan rumah semi permanen tempat usaha penjahit. Kebakaran ini membuat warga panik dan berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 11 unit mobil damkar dengan 30 personel dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Kami kerahkan armada sebanyak 11 unit, jumlah personil kurang lebih 30 orang. Yang terbakar berapa rumah? Untuk rumah yang terbakar 1 rumah, 2 petak. Ini penyebabnya Pak? Penyebab untuk sementara belum kami ketahui, nanti pihak kepolisian yang jelaskan mengenai penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Meski demikian, pemerintah memiliki jurus jitu menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam pertemuan terbuka dan antara di JCC Senayan. Prabowo mengaku arahan tersebut digelar secara tertutup karena banyak jajaran direksi BUMN yang mendapat teguran. Prabowo Subianto memberikan arahan strategis dan antara, terutama dalam berkolaborasi dengan BUMN. Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya serta aset BUMN ke berbagai proyek yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. Usai memberikan arahan, Prabowo mengungkapkan bahwa pertemuan digelar secara tertutup karena ia banyak menegur sejumlah direksi BUMN serta akan melakukan evaluasi kinerja para direksi. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat,
dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum organisasi kemasyarakatan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung iklim investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mendukung wacana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ormas sebagai respon pengawasan atas maraknya tindakan menyimpang oleh sejumlah ormas di tanah air. Esensi dari wacana revisi undang-undang tersebut ialah untuk mempercepat proses likuidasi pembubaran ormas. Di sisi lain, jika tidak direvisi, Edi meminta harus dilakukan pengawasan dan penegakan hukum atas tindakan premanisme oleh ormas. Dengan kata lain, jika ada gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Ormas ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut dilakukan agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat pada dunia usaha dan kepada pelaku investasi bahwa Indonesia tidak akan mentolerir aksi-aksi koboi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Dari Jakarta, Abdul Aziz Auliasyah Ramadan melaporkan.